lagi bersama saya, yaitu Sarwi dari Prodi Kepenyuluhan Buddha, tepatnya di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, Wonogiri, Jawa Tengah. Oke, kepada teman-teman mungkin yang lagi di rumah atau yang istilahnya sedang menjaga jarak dengan yang lain, sebenarnya apa sih yang sedang dialami oleh dunia, oleh negara kita, yaitu negara Indonesia? Tentunya kita semua sudah mengetahui bahwa di seluruh dunia ini terjadi suatu pandemi. Terus pandemi ini sangat berdampak kepada semua sektor, baik dari pendidikan terutama ya, bagi mahasiswa, bagi pelajar itu sangat berpengaruh sekali. Selain itu juga di sektor perekonomian banyak para buruh yang di PHK. Terus sektor politik juga masih banyak terjadi adanya unsur-unsur politik dalam pandemi ini. Dengan adanya virus corona ini atau COVID-19, negara Indonesia ini sangat kaget sekali. Kenapa kok saya katakan kaget? Karena mau nggak mau harus merubah budaya dari negara Indonesia itu sendiri, merubah sedikit budaya, yaitu salah satunya adalah dengan adanya pembatasan sosial. Padahal negara kita kan, Indonesia kita sudah tahu ya bahwa mengenal adat ketimuran, yaitu kalau ketemu saling istilahnya berjabat tangan, terus berpelukan, cepika-cepiki. Tapi di situ dengan adanya virus ini kita kurangi untuk berjabat tangan, mengurangi adanya berjabat tangan, yaitu semboyannya adalah tidak salaman, tetap seduluran. Nah, itu adalah semboyan dari kita sekarang. Kita sebagai warga negara yang baik tetap menjaga social distancing atau pembatasan sosial. Kita tidak usah bingung dalam menghadapi virus corona ini, karena pemerintah sudah bekerja dengan baik untuk mengurangi dampak penyebaran dari virus corona itu sendiri. Yang kita lakukan itu apa? Yang kita lakukan cukup di rumah saja, mematuhi anjuran dari pemerintah, tetap menggunakan masker ya, dimanapun kita berada, di tempat kerja, di tempat umum, kita tetap menggunakan masker kalau di luar rumah. Selain itu, biasakan mengubah pola hidup yang semula dari kebun langsung makan, misal ya, terus dari pasar, dari luar langsung makan, sekarang kita rubah sedikit demi sedikit. Setelah dari luar, kita biasakan untuk cuci tangan. Biasakan untuk mencuci tangan sesering mungkin, kalau bisa 30 menit sekali, kalau nggak bisa ya 1 jam sekali. Yang penting tetap kita menjaga kesehatan dengan mencuci tangan. Untuk mencuci tangan sendiri pasti teman-teman semua sudah mengerti kan tata cara. Ada 5 cara dalam mencuci tangan. Yang pertama, kita perlu untuk membasahi tangan kita terlebih dahulu. Setelah kita basahi, kemudian gosok sabun ke telapak tangan atau punggung tangan dan jari-jari. Kita gosok, setelah kita gosok, bersihkan bagian kuku-kuku jari ya, seperti ini kita bersihkan. Setelah itu bilas tangan dengan air bersih. Ingat ya, air bersih, jangan air kotor. Setelah kita bilas dengan air bersih, maka keringkan tangan, bisa menggunakan handuk, bisa menggunakan tisu. Tapi handuknya jangan lupa handuk yang bersih, jangan handuk yang kotor, karena handuk yang kotor itu menyimpan banyak kuman dan bakteri, nantinya tidak baik untuk kesehatan. Virus corona atau COVID-19 itu apa sih? Ada yang sudah tahu apa belum? Nah, ini virus corona atau COVID-19 ini adalah virus baru yang pertama penyebarannya adalah di Wuhan di Cina. Itu pada akhir tahun 2019. Tapi kita sudah mengantisipasi dari negara-negara lain, tapi penyebarannya itu masih sampai ke negara-negara tersebut. Kita tidak boleh panik, tetap di rumah saja, jangan kemana-mana ya, karena virus ini virus berbahaya. Mungkin Anda tidak mengalami gejala-gejala terkena virus, tetapi bisa saja Anda itu membawa virus baru ke dalam keluarga Anda. Itu juga sangat fatal sekali. Maka dari itu kita patuhi anjuran dari pemerintah, tetap jaga jarak dengan siapapun, usahakan pakai masker. Kalau batuk atau
mau bersin, silahkan untuk ditutup dengan tangannya. Jadi kita menjaga kesehatan diri sendiri maupun menjaga kesehatan orang lain. Cintai keluarga Anda, cintai orang-orang terdekat Anda dengan cara cintai diri Anda sendiri. Maksudnya di sini, ketika Anda ingin menjaga orang lain seperti saudara, sahabat, teman dekat, ataupun masyarakat sekitar, tapi kalian tidak menjaga diri sendiri, itu sama aja bohong. Pada dasarnya mulai dulu dari saya, dari diri sendiri, baru ke orang lain. Selain menjaga jarak, kemudian memakai masker, dan juga rutin mencuci tangan, perlu adanya kita meningkatkan imunitas tubuh. Dengan cara apa? Anda perlu berolahraga, ya. Berolahraga dari rumah saja. Misalnya bisa lari-lari kecil di halaman rumah, kemudian bisa bersepeda di halaman rumah. Itu bisa membuat tubuh kita menjadi lebih fit, lebih mengeluarkan keringat, seperti itu. Kemudian perlu kita mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi untuk kebutuhan badan kita. Misalnya dengan makan sayuran yang cukup, kemudian protein dari ikan atau daging yang cukup, tapi jangan berlebihan ya, karena semua itu yang berlebihan akan tidak baik bagi tubuh kita. Perlu kita mengonsumsi ramuan-ramuan herbal seperti jahe, kemudian daun kelor, dan juga tumbuhan-tumbuhan lain yang mungkin memiliki manfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, kita harus siap menghadapi new normal, ya. Kita harus siap menghadapi hidup yang tatanan yang baru istilahnya lah, dengan budaya-budaya yang agak berbeda dari sebelumnya. Untuk new normal itu sendiri, kita sudah istilahnya berjalan menuju new normal, atau sudah melakukan dari new normal itu sendiri. Kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa, hanya saja kita mengubah pola-pola seperti tadi yang sudah saya katakan, misal berjabat tangan, kemudian menjaga jarak, dan memakai masker. Mungkin sebagian orang menganggap bahwasanya memakai masker itu merasa sumpek, merasa sesak napas, tapi ya kita sedikit demi sedikit berusahalah untuk mengubah pola yang dulu ke pola yang sekarang untuk kebaikan kita bersama. Untuk kalian yang masih beribadah di rumah, setelah new normal nanti bisa kok beribadah di tempat ibadah, misalnya di masjid, di wihara, di gereja, dan lain sebagainya. Hanya saja untuk mengadakan peribadatan di tempat ibadah itu melewati persetujuan dari gugus tugas setempat, misal dari kecamatan. Misal kecamatan A ini kan ada gugus tugas, itu sudah mengatakan boleh untuk beribadah di tempat ibadah secara bersama-sama, tapi tetap menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak, dengan memakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin sudah paham ya. Kalau tidak paham bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Mungkin hanya itu. Dan tetap di rumah saja, jangan kemana-mana kalau tidak ada kepentingan yang mendesak atau urgent sekali, karena kita harus membantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran dari COVID-19 itu sendiri. Salam.